Oke, jadi kita akan bahas bersama-sama dulu soal nomor satu ya di sini. Di sini kita lihat soal nomor satu, pagar kayu. Oh, sebentar. Sini. Ya. Oke. Pagar kayu yang ditumbuhi dengan jamur-jamur memiliki resiko terjadi pelapukan. Untuk mengurangi pertumbuhan jamur-jamur tersebut pada kayu dapat dilakukan dengan cara mengecat pagar kayu. Jika pertumbuhan jamur-jamur pada kayu berkurang, maka pelapukan dapat dicegah. Jadi di sini unsur-unsur yang utamanya adalah bahwa di sini ada hubungan sebab akibat ya. Jadi bahwa di sini adalah pagar kayu tumbuh dengan jamur memiliki resiko terjadi pelapukan. Jadi kalau misalkan dia sifat pagar kayu yang ditumbuhi dengan jamur akan pelapuk. Untuk mengurangi, nah, untuk mengurangi jamur maka harus dicat informasinya. Jadi jika pertumbuhan jamur berkurang, maka pelapukan dapat dicegah. Di sini berarti kalau kita bahas dari segi pertanyaannya, manakah informasi yang dari informasi di atas yang dianggap benar atau yang jawabannya pasti benar ya, bukan yang benar, sorry. Pasti benar, maka kira-kira masuk yang mana? Untuk jawaban pasti benar. Ada yang punya gambaran di sini, silakan baca aja bareng-bareng. Kalau mau di chat-chat jawabnya boleh. Kalau mau di open open mic juga boleh. Ini yang lain pada kemana? Ini pada belum datang. Nggak apa-apa. Jadi gimana kira-kira manakah jawaban yang paling masuk akal dari informasi di atas? Di sini kan ada pasti benar. Jadi gini, buat gambarannya kan kalau misalkan di ini kalau saya coba ya, saya akan back dulu. Oke. Jadi dalam soal yang kita sebut dengan penalaran umum, penalaran umum ada yang namanya adalah tentang benar, salah, mungkin benar, dan satu lagi adalah mungkin mungkin salah. Nah, jadi ada konsep benar, salah, mungkin benar, dan mungkin salah. Kira-kira apa yang bisa membedakan antara pasti benar dan mungkin benar? Atau mungkin salah dan pasti salah? Ada yang bisa menyebutkan kira-kira ciri-cirinya apa sih kalau kalimat pasti benar atau kalimat pasti salah dibandingkan dengan mungkin benar? Ada yang bisa menjelaskan maybe? Gimana? Atau sama-sama bingung? Harusnya sih nggak bingung ya, ini kan dasar ya. Jadi gimana? Oke, kalau saya jelaskan dari sedikit dari awal ya, kita akan saya hapus dulu sedikit di sini. Saya akan hapus sedikit ya untuk benar, mungkin benar dan mungkin salah. Oke. Kalau ditanyakan yang pasti benar, apa ciri-cirinya pasti benar? Pasti benar itu adalah satu, terdapat di dalam teks. Artinya kamu harus cari informasi yang memang hanya ada dalam teks dan bersifat faktual atau pernyataan yang jelas. Maksudnya pernyataan jelas tuh bukan bersifat opini, bukan juga bersifat yang namanya pendapat, kemungkinan, atau perkiraan. Jadi pasti benar. Contoh, es mencair jika dipanaskan. Itu adalah pernyataan yang pasti benar.
Tapi kalau saya bilang misalkan pada 2 tahun kemudian proyeksi perusahaan A akan meningkat pendapatannya sekitar 100%. Nah, itu perkiraan. Kalau perkiraan itu masuk dalam ranah mungkin benar. Kalau mungkin benar apa bedanya? Mungkin benar itu artinya jawabannya betul, jawabannya eh, bukan tersirat ya, tapi ada dalam teks namun secara kontekstual, namun tidak sempurna. Artinya ada bagian yang memang harus kita interpretasikan sendiri. Kalau mungkin benar itu seperti itu. Contoh, misalkan dalam teks ada pendapat seperti ini. Misalkan perusahaan B akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat jika mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, itu ada pertanyaan pasti mungkin benarnya apa? Pernyataan mungkin benarnya adalah perusahaan A akan mendapatkan kenaikan anggaran atau kenaikan pendapatan jika istilahnya bahasanya gimana ya? Jika yang dia lakukan direncanakan berhasil gitu ya. Nah, itu mungkin benar. Artinya kita belum pasti terjadi dan masih merupakan kemungkinan. Itu yang kita sebut dengan istilah mungkin benar. Oke. Jadi kalau kita bahas ke sini, nah, berarti kira-kira jawaban dari sini yang kira-kira jawabannya mungkin benar yang mana? Manakah di bagian sini yang kira-kira jawabannya mungkin benar? Yang A. Yang A, pemberian cat merupakan cara paling efektif untuk mencegah terjadinya. Apakah cara yang paling efektif? Ada kata efektifnya tidak dalam teks? Nggak ada. Nggak ada. Nah, artinya ingat tadi kata-kata pasti benar itu harus berdasarkan teks secara tekstualnya juga. Maka ada kata efektif ini tidak ada. Hanya ada cara mengecat. Dengan cara mengecat. Jadi dapat dilakukan dengan cara mengecat. Jadi kan kata kita dapat dilakukan itu maksudnya salah satu cara. Maka bukan cara yang paling efektif, maka A itu kurang pas. Yang pasti B tidak mungkin karena pagar kayu yang mengalami pelapukan di sini ada pagar kayu yang mengalami pelapukan tidak dicat. Ini juga belum tentu. Bukan karena tidak dicat. Pelapukan itu terjadi karena adanya jamur, bukan karena tidak dicat. Cat itu adalah cara pencegahannya, tapi penyebab terjadi pelapukan adalah jamur, gitu ya. Maka yang B sudah pasti salah. Nah, yang C, resiko pelapukan pada pagar kayu berkurang jika dilakukan pengecatan. Nah, ini baru pas. Kenapa? Kan di sini ada kata, jika pertumbuhan jamur pada kayu berkurang, maka pelapukan dapat tiga. Jadi itu sebenarnya gini, prinsipnya adalah prinsip jika P maka Q, jika Q maka R. Maka jawabannya P sama dengan R. Maksudnya gimana Kak? Gini, eh, kita cari tahu dulu P-nya apa? P-nya penyebab utamanya apa? Jika ada jamur, nah jika dicat misalkan ya. Jika di sini kita cari jika P-nya dulu, jika maka P di awal. Karena memang urutannya ngacak ya. Pagar kayu tumbuh dengan jamur memiliki resiko terjadi pelapukan. Untuk mengurangi tumbuhan jamur tersebut dapat pada kayu dapat dilakukan dengan cara mengecat pagar kayu. Jika pertumbuhan jamur pada kayu berkurang, maka pelapukan dapat dicegah. Nah, jadi kan penyebab utamanya adalah jika ada jamur, ya, maka terjadi pelapukan. Nah, jika terjadi pelapukan, maka harus dicek. Kesimpulannya,
Jika kita mengecat, maka otomatis akan terjadi risiko pelapukan pada pagar kayunya akan berkurang sesuai dengan pernyataan yang di sini. Kata-katanya berkurang mengulang. Nah, Kak, kenapa yang enggak yang lain? D. Pelapukan pada pagar kayu hilang dengan melakukan pengecatan. Tidak hilang, tapi berkurang. Maka kurang pas ini kata-kata hilang. Lalu, pada pagar kayu yang mengalami pertumbuhan jamur tidak dilakukan pengecatan. Jadi pagar kayu yang mengalami pertumbuhan jamur, justru yang kena jamur itu harus dilakukan pengecatan. Maka jawabannya yang paling pas memang jawaban yang C. Gitu ya. Jadi jelas informasinya. Gitu gambarannya, ya. Oke, jadi untuk nomor satu jawabannya C. Ya, silakan dituliskan atau dicatat di latihannya atau di teks tasnya ada gitu ya. Silakan. Jadi kalian juga boleh menyiapkan kertas untuk menghitung karena kan nanti di PU itu ada hitung-hitungan juga ya. Ada hitung-hitungan, ada analisa yang memang kita harus apa ya, mengecek atau menghitung secara tepat dan benar gitu ya. Oke, nomor dua sekarang. Oke, ini saya hapus dulu. Di gambaran gitu ya. Insya Allah sudah gampang sih kalau sudah mengetahui konsep dan polanya itu nggak akan susah. Oke, nomor dua. Oke, nomor dua. Banyak berbagai macam hasil perkebunan buah dengan kualitas tinggi atau bentuk lucu yang dihasilkan oleh petani buah di pedesaan sehingga menarik minat pencinta buah untuk menikmati buah tersebut. Salah satunya ada dengan buah semangka yang dihasilkan oleh seorang petani buah di suatu pedesaan dengan bentuk kubus di bentuk kubus yang menggambarkan ide kreatif petani buah. Jadi dia bikin semangka berbentuk kubus. Maka kira-kira pembahasan yang tepat dari informasi di atas adalah yang mana kira-kira nih? Kata-kata pasti benar, nanti cari yang betul lagi. Kira-kira yang mana? Mungkin Alvin, ingat pasti benar ya. Mm-mm. Yang mana jadinya? Kalau kita lihat di sini, ingat kata kuncinya di sini ada. Banyak berbagai macam hasil perkebunan dengan kualitas Yang tinggi. D, Yang B, D, D. D, Depok. Makin Ya. banyak pecinta buah, nikmati buah jika petani buah yes, betul. Karena di sini ada kata kuncinya. Kualitas buah dengan kualitas tinggi atau bentuk lucu menarik minat pecinta buah. Ini loh kata kuncinya. Maka otomatis jika makin banyak pecinta buah yang menikmati buah karena adanya buah yang berkualitas tinggi atau bentuk yang lucu gitu. Jadi betul ya, jawabannya yang kedua adalah D. Kata kunci di atas itu ada. Buah dengan kualitas tinggi atau bentuk lucu itu menarik minat untuk pecinta buah. Itu gambarannya ya. Oke, sekarang sampai nomor dua ini jelas ya untuk gambaran. Sebenarnya kalau soal-soal pasti benar tuh nggak terlalu susah sih. Kenapa? Karena memang secara soal dan jawaban tuh sudah fix ya. Hanya memang bagaimana cara kamu mengerjakan soal itu, ya itu yang harus dipelajari. Karena kalau kalau misalkan kita tidak tahu bagaimana cara mengisi atau triknya, karena nanti ada trik, ada yang enggak. Nanti itu akan kesulitan sendiri. Kalau penaruh umum itu sebenarnya nggak terlalu susah. Jadi kamu bisa basicnya farming di situ bisa. Artinya untuk mendapatkan nilai maksimal mungkin tuh caranya di PU malah. Gitu karena soalnya nggak terlalu susah. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk soal nomor 3, nomor 2 sudah, maka pintar sekali nomor nomor 3 ya. Oke, sekarang kita lihat ke soal nomor 3. Oke, tisu basah sekali pakai diminati karena lebih praktis dan mudah digunakan. Namun harganya relatif lebih mahal dan dapat menyebabkan alergi pada kulit dewasa. Jadi di sini ada
alergi tentang kulit dewasa. Eh, Istilah karena kulit orang dewasa ada alergi ya. Tisu sekali basah sekali pakai. Nah, di sini ditanyakan ada informasi yang pasti salah. Maka sebenarnya kalau kamu melihat kata-kata pasti salah, coba cek dulu di jawabannya, jangan langsung lihat soalnya. Kira-kira dari teks di situ manakah yang terasa nggak nyambung atau out of space gitu, kayak ini nggak pas nih di sini. Atau nggak cocok kayaknya bikin skit kayak gini gitu ya. Berarti gambaran di sini yang pasti salah mengenai alergi kulit atau alergi pada orang dewasa yang mana? Apakah sudah pasti karena pewangi dan tisu basah dapat mengakibatkan masalah pada kulit yang sensitif? Ini betul apa salah? Bahwa tisu basah pewanginya itu bisa menghasilkan alergi. Di sini tidak dijelaskan mana yang jenis tisu basahnya, pewangi atau tidak, tapi di sini tisu basah yang mengandung pewangi dapat mengakibatkan alergi pada kulit orang dewasa yang sensitif. Maka ini sudah pasti salah. Salah. Betul, jawaban ini betul, tapi bukan jawabannya maksudnya. Ini betul, tapi bukan jawabannya. Maaf, maksudnya itu. Yang nomor dua, tisu basah sekali pakai, mudah digunakan dan harganya murah. Pertanyaannya, betul atau salah? Yang nomor B. Salah. Salah, betul, karena harganya relatif lebih mahal. Maka ini jawabannya yang B. Selesai. Artinya tidak semahal itu ya. Apa tidak semurah itu kalau untuk eh, baju gitu. Jadi harus hati-hati juga dan isu basah itu kalau tidak semua orang kalau kulit sensitif itu bisa mempengaruhi gitu ya. Oke, berarti nomor 4 saya rasa udah jago lah ya, udah bisa melewati. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nah, oke, ini pun masih sama informasi tentang benar dan salah. Nah, kira-kira manakah pilihan jawaban yang benar? Silakan dibaca dulu soalnya dan lalu coba tentukan jawaban yang mana. Silakan. Kira-kira mana? Ini kesimpulan yang tersurat sebenarnya kalau saya boleh kasih tahu clue-nya. Jadi tidak secara jelas dijelaskan secara detail dalam teks, tapi secara kontekstual kebaca. Tuh. Jadi yang mana kira-kira? Sudah ada gambaran? Ayo, jangan malu-malu. Iya, ini jawabannya yang mana? Di sini kalau kita lihat ya, gambarnya di sini, clue-nya di sini. Kata-kata walaupun harga sewa, sorry, walaupun harga sewanya untuk berjualan di tempat termasuk tinggi, tapi pedagang tidak kesulitan membayar dan tetap senang. Jadi karena pendapatan mereka meningkat. Maka yang paling pas jawabannya sih adalah yang iya, adalah mengajarkan supaya bahwa walaupun pajaknya mahal ya atau biaya sewanya mahal, tapi karena wisatawannya banyak, maka mereka tidak kesulitan untuk membayar. Maka eh, sempat waktu itu pernah ada jawaban lain ya, silakan ada chat nih. Maaf Kak, tulisan di whiteboardnya nggak ada. Oh, oke. Oh, masih dalam bentuk whiteboard ya? Oke, 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 oke. Ini sudah dari tadi atau gimana? Kalau sekarang ada nggak? Ada kak, ada kak. Ada. Tadi ada nggak tadi sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Oh, oke, oke. Oh, Ramzi, gimana? Mana aja Ramzi?
Ramzi, suaranya nggak ada nih bocah. Udah, kita lanjut ya berarti ya. Iya. Iya. Oke, Ramzi, kita lanjut. Jadi jawabannya tadi udah jelas ya. Ini jawabannya yang A. Karena pedagang tidak kesulitan bayar biaya sewa, banyak wisatawan yang datang. Kenapa? Karena harga sewanya nggak masalah. Karena biaya apa ya istilahnya pendapatannya besar. Karena pendapatan mereka meningkat. Oke. Sebenarnya kalau soal-soal PU ini tuh masih gampang sebenarnya ya. Kita akan coba sedikit ngulik yang agak susah dikit deh. Nah, oke, coba untuk soal nomor 5. Kayaknya Ramzi pernah nggak sih ngerjain soal ini? Kayaknya Ramzi pernah deh. Pernah nggak Ramzi? Duh, pernah Kak? Pernah ya? Ah, pernah. Pernah, pernah. Masih kan nggak jawabannya? Sepertinya tidak. Nah, Ayo oke. Kak. Coba, nanti kira-kira jawaban yang mana nih? Di sini ada dua toko. Pada pajak tahun 2022, toko yang tidak dapat memenuhi target penjualan online-nya. Tapi pada tahun 2024, jumlah penjualan toko online meningkat. Maka, apa yang bisa menyebabkan terjadi perbedaan kondisi di situ? Apa paling mungkin? Kira-kira. Jadi, kalau paling mungkin ini artinya kamu boleh sedikit mengawang di luar, tapi masih dalam secara konteks masih nyambung gitu secara kontekstual atau secara materi masih nyatu, masih ada dalam teks. Berarti kira-kira manakah yang paling masuk akal alasan kenapa tahun 2022 atau di bawah tahun 2022 itu tidak dapat memenuhi target, tapi pas tahun 2024 itu jumlah eh, pertumbuhannya meningkat. Tapi di sini yang terjadi jumlah pertumbuhan di sini adalah jumlah penjualan online ya, jumlah penjualan online toko meningkat 2 kali lipat dibandingkan pada tahun 2022. Jadi dihitungnya adalah 2 tahun setelahnya dan 2 tahun sebelumnya gitu. Kan dari tahun 2022, terus dihitung 2024, terus dibandingin 2022. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang dipakai? Atau apa pernyataan yang pas kira-kira? Yang manakah? B Kak. B. Pada tahun 2024 banyak toko mengeluarkan aplikasi toko online yang lebih mudah digunakan. Oke. Nah, berarti kalau kata lebih mudah digunakan itu ada nggak pernyataannya di dalam teks bahwa pasti sudah lebih mudah? Nggak ada ya. Tapi bisa 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 dijadikan alasan. Tapi belum tentu benar. Kita cekis dulu. Oke. Kira-kira ada jawaban lain nggak? Kita eliminasi yang nggak mungkin. Yang A sudah pasti tidak mungkin karena di sini bila hanya beli toko online besar tertentu, ini jelas tidak. Lalu pada tahun 2002 toko online sudah diperkenalkan kepada pembeli ya, ini juga nggak nyambung. Ini pun sama ya, kebijakan insentif tahun 2022 malahan gagal. Maka jawabannya kalau saya bisa kerucutkan antara B sama D. Tapi kalau dilihat di sini, jumlah toko online pada tahun 2022 lebih banyak. Tapi kalaupun lebih banyak, kenapa lebih gagal? Maka jawabannya sama-sama salah. Maka jawaban yang paling pas betul yang B. Gitu ya. Jadi pada tahun 2024, banyak toko online mengeluarkan aplikasi yang lebih mudah digunakan dibandingkan tahun 2022. Itu gambarannya. Oke. Nah, next sekarang. Nah, ini sih masih terlalu, ini masih agak gampang lah ya. Oke. Nah,
Ini mengenai pendapat atau mencari dukungan. Kira-kira di sini yang mana yang pas? Di sini ada dua pendapat mengenai jagung. Kata petani G, jagung yang diberi pupuk kandang lebih banyak menghasilkan butir jagung daripada yang diberikan pupuk kompos. Sedangkan kata petani E, jagung yang tanam pada musim hujan lebih banyak menghasilkan butir jagung daripada jagung yang tanam pada musim kemarau. Survei dari beberapa petani menunjukkan bahwa produktivitas jagung meningkat ketika menggunakan menggunakan pupuk kandang. Jadi produktivitasnya meningkat karena adanya pupuk kandang. Maka jawaban yang paling pas yang mana? Itu yang E gak nyambung ya, maksudnya itu G sama E, tapi itu bukan jawabannya. Kira-kira mana yang jawabannya? Jelas ya itu kelihatan kok. Ciri tanda-tandanya adalah nih, jagung diberikan pupuk kandang lebih banyak menghasilkan. Sekarang di sini pernyataannya produktivitas jagung meningkat ketika menggunakan pupuk kandang. Berarti mendukung pernyataan yang mana? Atau memperlemah? Ayo, memperkuat atau memperlemah nih? Baru kuat. Yes, memperkuat betul. Memperkuat pernyataan petani G. Ya, materi PU tuh nggak terlalu susah kok. Sebenarnya nggak terlalu susah. Masih bisa dianalisis masih gampang lah. Oke, next ya. Berarti saya anggap ini sudah. Oke, nah sekarang coba kita ke bawah. Ini saya akan lewat karena itu masih sama-sama kayak tadi ya masalah vitamin mungkin. Nah, coba di sini saya minta kalian masing-masing di kolom komentar tuliskan urutan jawaban yang pas. Apakah memperlemah, tidak memperlemah? Kamu tulisnya gini aja misalkan. Contoh di kolom komentarnya jawaban oh karena misalkan yang ini tidak memperlemah jadi TM M M TM TM kalau tidak memperlemah TM kalau istilahnya apa ya memperlemah ya terusnya aja memperlemah silakan kakak minta baca dulu baik-baik soalnya lalu disimpulkan tuliskan di kolom komentar nanti akan kakak cek satu persatu. Nah ini teksnya lebih jelas. Nah silakan kalau sudah di kolom komentar yang A ini kamu yang A itu jawaban soal nomor berapa Ramji? Itu yang tadi kayak nomor 6. Oh gitu, maaf, maaf, maaf. Oke, ya coba silakan. Gitu. Gimana? Udah dijawab? Tuliskan apakah misalkan apakah ini memperlemah, tidak memperlemah, tidak memperlemah atau memperlemah. Coba silakan. Yang mana duluan yang sudah mengirimkan di kolom chat M T M T M M M. Oke.
Oke, ada lagi nggak? Oke, saya anggap kita pakai bahasan soal jawaban dari saudara Ramzi. Kata dia memperlemah dulu. Meskipun teknologi pertanian dapat meningkatkan hasil panen, di sini katanya, di sini kan pernyataannya harus teknologi pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil panen. Kan bahasa gitu ya. Yang dibahasakan seperti itu. Aduh, tulisannya tidak tahu. Pokoknya begitu ya. Ada kata peran penting, berarti penting ya. Berarti kalau memperlemah, teknologi pertanian tidak penting. Kalau tidak memperlemah, artinya memperkuat, berarti penting. Ada kata meskipun itu sudah pasti sifatnya negatif, maka memperlemah. Lalu kalau misalkan dia teknologi pertanian telah terbukti itu positif, maka tidak memperlemah. Perhatian tepat, ini tidak memperlemah, betul. Masih bergantung, nah, berarti memperlemah. Memerlukan biaya tinggi, itu memperlemah. Maka jawabannya M, TM, TM, MM. Betul ya? Memperlemah, tidak memperlemah, dua kali memperlemah. Nah, jadi gini gambarannya. Kalau saya boleh menjelaskan ya. Untuk penjelasan bahwa kalau misalkan kita ingin bahas tentang soal memperlemah atau memperkuat. Nah, soal memperlemah atau memperkuat ini hasilnya adalah gambarannya gini. Jika anggaplah gini, jika pernyataannya, ini saya tuliskan ya, jika pernyataan itu sifatnya positif, artinya kayak tadi ya, sifatnya positif, maka memperkuat itu memiliki karakteristik soal pernyataan juga sifatnya positif dan dia menggunakan kata-kata positif. Contoh-contoh kata positif ya kayak tadi terbukti, didukung dan lain sebagainya. Jadi ada kata-kata yang memang eh, kata-kata sifatnya positif. Contoh kata bersifat positif. Kata bersifat positif itu contoh seperti terbukti, didukung, eh, terbukti, didukung, bermanfaat. Nah, ada kata-kata yang sifatnya dan tidak ada penolakan ya, tidak ada penyangkalan di situ, maka itu sifatnya kalimat positif. Maka itu sifatnya biasanya memperkuat. Pernyataannya kalau positif maka memperkuat. Kebalikannya, kalau dia akan memperlemah ya, kalau memperkuat seperti ini, kalau memperlemah itu menggunakan kalimat yang sifatnya negatif. Kalimat sifat negatif itu gimana sih? Kalimat bersifat negatif. Contoh seperti misalkan meskipun, walaupun, biaya tinggi tadi ya dijelaskan, atau masih bergantung dan lain-lain. Dia sifatnya cenderung mematikan atau mematahkan, bukan mematahkan. Jadi penyangkalan gitu. Ya sifatnya beda-beda ya. Gambarannya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan pernyataannya negatif, jadi dari awal sifatnya negatif, maka dia memperkuat itu cenderung harus bentuknya negatif juga. Kalau dia memperlemah, kebalikannya maka harus yang sifatnya positif. Jadi kebalikannya. Jadi kalau pernyataannya negatif, memperkuat di negatif, memperlemah di positif. Kalau pernyataan positif, memperkuatnya positif, memperlemahnya di negatif. Itu gambarannya untuk masalah pembahasan tentang soal memperlemah atau memperkuat. Itu gambarannya. Ini akan saya save buat gambaran materinya. Oke, lanjut ya.
Oke. Nah, ini masih gampang. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang soal analisis aja. Kita masuk ke soal analisis. Silakan di situ ada bacaan soal nomor 13 sampai nomor 14. Silakan waktunya 1 menit. Diperkirakan jawaban nomor 13 apa? Siapa yang topinya jatuh ketika bermain tenis? Siapakah yang topinya terjatuh ketika bermain tenis? Di sini ada 5 sahabat, Sasi, Simo, Sami. Susi dan Sisi menyukai jogging. Sasi dan Sisi menyukai topi. Sehingga mereka sering bermain topi. Berarti yang pakai topi cuma 2. Sasi dan Sisi. Sasi, nah, Sasi, Simo, dan Sami adalah orang yang suka bermain tenis. Yang suka main tenis di sini adalah ada Sasi, Simo, dan untuk nomor 15, 16 masih gampang ya, jelas ya. Ada yang ingin tanyakan nggak? Atau ada yang kurang jelas? Ramji paham ya Ramji? Oke, ya, Kak. Oke, sip. Lanjut next kita ke soal selanjutnya. Nah, umbul-umbul. Nah, sekarang coba. Nah, ini agak panjang nih. Tapi coba aja dulu. Sekarang tugas kalian saya minta sedikit untuk soal nomor 17 dan nomor 19 ini. Kalian dicoba saya minta dalam waktu 2 menit, 3 menit. Coba dianalisis, dijawab urut-urutannya atau perkiraan urutannya. Lalu tuliskan di kolom komentar jawaban 17-nya berapa. Karena biar kakak juga ingin menguji kemampuan kalian untuk mengurutkan. Tuh, silahkan dianalisis ya. Itu ada 12 itu. Berarti bikin 12 tiang. Panjang itu berarti tiang. Oke, silakan. Umbul-umbulnya urutannya kemana? Hmm?
Gimana? Oke, nomor 17 apakah sudah ada gambaran? Atau kita jelasin aja ya? Coba kita jelasin aja deh ya. Oh, ada nih jawaban. Lumayan susah, oke. Seperti biasa, berikan bikin 16. Di sini ada 12 ya, berarti 12. 12 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. And then, dan setiap tiang diberi nomor 1 sampai 12. Ada 1, 2, 3. Lalu ada nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Umbul warna kuning harus di sini kita bawa ada dua berwarna dasar biru. Di sini kita jelaskan dulu ya. Yang dasarnya biru ada dua, biru ada dua, putih ada dua, merah ada empat. Nah, ini harus jelaskan. Kuning ada dua, hijau berwarna berdua. Total ada 12 ya. Oke. Berarti yang paling banyak merah ya. Umbul-umbul warna kuning harus dipasang berjejer dengan kuning. Berarti di situ sudah pasti K harus dengan K. K harus nempel sama K. Umbul warna biru harus dipasang berjejer dengan biru. Berarti biru, biru. Umbul warna hijau tidak boleh dipasang berjejer dengan hijau. Berarti di sini hijau tidak boleh lagi dengan hijau, harus dengan yang lain. Salah satu ujung dari deretan umbul-umbulnya harus biru dan ujung lainnya warna merah. Oke, harus warna biru atau merah. Kita bahas dulu di sini. Jika pada posisi 9, 10, dan 11 terpasang umbul-umbul merah, jika ya nomor 17 ini merah, merah, dan merah, otomatis menurut kalian nomor 12 di sini warna merah atau warna biru? Yuk, yang nomor 12 isinya warna merah atau warna biru? Yuk, Merah. merah, betul. Kenapa? Karena yang di sini harus biru berarti. Karena kan aturannya umbul harus biru dan biru pasti berjejer. Biru-biru. Dan posisi 6, 7 dipasang umbul-umbul putih. Nah, 6, 7 itu putih berarti. Putih, putih. Maka satu umbul-umbul hijau pasti terpasang di posisi. Kelihatan nomor berapa? Pasti ditaruh di nomor berapa? Yang pasti nomor berapa? Gimana, Evan? Yang ini kelihatan banget kok. Kan hijau itu nggak boleh nempel. Dia harus dengan yang lain. Dan yang pasti hijau itu nomor berapa? 8. Yes, betul nomor 8. That's right. Karena kalau di nomor lain bisa bisa yang lain gitu. Eh, terus
Nomor 18. Oke, coba. Sekarang nomor 18 ini saya hilangkan lagi. Oke, untuk nomor 18, maka di sini pertanyaannya, jika umbul-umbul biru dipasang di posisi 12. Oke, berarti di sini 12 biru. Berarti ini biru-biru ya. Yang pasti jawabannya apa? Yang pasti ya. Yang pasti. Kan kalau di ujung biru, maka di sini ujungnya merah, 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 merah. So, kira-kira yang mana berarti yang pasti benar? Kalau yang lain saya nggak tahu, karena nggak ada informasinya. Yang mana? Kelihatan nih? Ini ya, merah di nomor 3. Maka jawabannya E. Jelas ya? Karena biru dan merah wajib di pojok dan pojok. Maka yang pasti, kalau warna hijau dan putih, kita nggak tahu di mana posisinya. Pokoknya di antara situ dan kuning juga kita nggak tahu. Pokoknya di antara itu semua. Tapi yang sudah pasti adalah biru dan merah. Oke, sekarang nomor 19. Saya hapus lagi. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, jika umbul-umbul di posisi 6 dan 7, putih ya, putih 6 7 putih. Sedangkan umbul-umbul merah dipasang di posisi 5 dan 9. Di sini merah. Di sini merah lagi. Di sini merah. Maka umbul-umbul warna kuning dipasang di posisi mana yang pasti? Dan kira-kira kalau diselesaikan ini jadinya gimana? Ingat aturan mainnya, satu sisi harus warna biru, satu sisi harus warna merah. Karena merahnya 3 dipasang mengacak, maka kemungkinan merah di sini. Karena ada 4 kan? Maka di sini sudah pasti adalah biru dan biru. Betul tidak? Kalau di sini biru-biru, hijau itu harus tidak boleh berdekatan. Maka di sini hijau dan hijau. Maka sini sudah pasti adalah kuning dan kuning. Maka jawabannya kuning berada di posisi nomor nomor berapa kira-kira? Udah ada itu kelihatan. Maka Iya, jawaban Kak. yes, jawabannya di nomor 3. Kalau itu chat aja nggak apa-apa. Ini kita kan biar interaktif. Walaupun online sih usahakan seinteraktif mungkin. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah soal analisis mengurutkan. Ya, ini sering muncul di UTBK ya, to the point. Jadi harus harus ya walaupun sebenarnya nggak makan waktu lama kok. Karena ini cepat sebenarnya. Dan dia satu aturan bisa bisa mengerjakan semua gitu. Oke, sampai sini. Nah, ini kalau ini sih masih gampang. Nah, sekarang baru kita mulai ke soal hitungan. Nah, ketemu soal hitungan. Nah, pertanyaannya adalah, jika di sini dia bilangnya jika hasil perhitungan yang lebih besar dari 6 ditambah 7/8 adalah eh, kira-kira yang mana?
Bagaimana ada cara cepatnya nggak untuk mengerjakan ini? Ada, bisa kok. Ini bisa kita hitung dengan dibilang cepat sih ya. Kan berarti gini ya, simpelnya begini. 6 loh, 6/7/8 itu ya. 6 ditambah 7/8 itu sama dengan eh, supaya lebih mudah, caranya adalah kita jajarkan dulu semua pecahannya. Nih, jajarkan semua pecahannya. 4/5, 3/4. Oke, sudah semua ya. Ini kan dari 7/8. Karena sudah pasti kalau angka 6-nya sudah pasti. 6 itu sudah pasti. Tinggal kelihatan yang mana gitu kan. Nah, sekarang yang kita cari adalah pasangan ini dengan yang mana gitu kan. 70 berarti nah caranya adalah semuanya dikasih angka 0 semua di belakang. Yang atas dikasih 0 semua. Setelah itu kamu hitung pembagiannya 70/8. Maka di sini menggunakan 64 dikali 8 ya, dikurangi hasilnya berapa? 10/6 karena masih kurang pasti koma ya. Berarti di sini apa? Angkanya 8 ya. Lihat di sini, hitung selisihnya berapa? 8/6. 8/6 itu selisihnya adalah 2. Maka 8 selisih 2. Ini yang kita lihat. Semakin besar selisihnya nanti semakin kecil angkanya. Berarti ini dulu ya, 8/2. Sekarang 90/10 sudah pasti jawabannya 9. Berarti jelas ya ini 9 sudah pasti nih. Berarti dari 7/8 ke 9 sudah pasti lebih besar 9. Ini lebih besar nih. Lebih besar jawabannya LB aja ya, saya kasih LB. Ini kecil. 80/9. 80/9. Menggunakan 72 ya. Oh bisa 72 kali 8 koma kurang sisa berapa ini? 10 kurang 2 8. Di selisihnya 1. Oh, berarti ini di bawah ini lebih kecil dari 7/8. Saya tulis LK. Kenapa lebih kecil? Karena angkanya lebih kecil. Jadi usahakan selisihnya itu eh, harus ini lebih besar, lebih besar. Lebih besar daripada LK. Maaf. Jadi kalau selisihnya itu semakin besar, maka semakin kecil. Ini kan selisihnya 1 ya. Selisihnya 1. 8 selisih 1. Ini 8 selisihnya 2. Sekarang 50/6. Berarti pakai 48 ya. Kali 8 juga. Kurangi 4. 4 selisihnya 2. Oh berarti ini sama. Sama dengan 40/5 udah jelas 8. Lebih kecil udah pasti ya, ini LK ini. 30/4. 30/4. Pakai angka udah pasti gak mungkin pakai 8, pasti pakai 7. Udah pasti ini lebih kecil. Berarti kira-kira yang besar tuh antara sini dan sini. Tapi kan lebih besar 9. Maka sudah pasti jawabannya adalah, tapi tak dulu, lihat dulu. Walaupun pecahannya lebih besar, tapi satuannya lebih kecil. Karena dua ini sama-sama lebih besar nih. Ini kan ada dua nih yang lebih besar daripada 7/8 itu ada dua. Ada 9/10 dan ada 8/9. Nah, cuman pertanyaannya adalah mana yang kira-kira lebih besar dari jumlahnya kalau ditambahkan dengan 6. Kalau ini 5,6, walaupun ini 9/10-nya besar nih, anggaplah 9. Berarti kan ditambahkan 0,9. Berarti kan 5,6
ditambah 0,9 itu sama dengan ya cuma jadinya 6,5 gitu kan. Artinya nggak gede-gede banget juga gitu. Tapi kalau misalkan yang tadi mana? 8/9 itu 8 koma. Ini kan 8/9 tadi ya. 8/9 itu kan 8 koma. Ini kan 88,8 ini kurang lebih. Berarti kan sama dengan 5,99 ditambah 8,8. Alias ini udah jawabannya udah gampang. Sorry, 0,88. Maka ini udah pasti 6,88. Maka sudah pasti jawabannya yang paling besar adalah yang B. Kurang lebih seperti itu. Paham nggak cara menghitungnya? Oke, kalau masih belum paham gini, cara mengurutkan tuh seperti ini. Kalau pecahan tuh ya, saya kasih trik cara mengurutkan pecahan. Eh, di sini coba saya share whiteboard, mana whiteboard? Oh, kasih. Nah, oke. Ya, oke, sebentar. Oke, sebentar ini. Oke, kelihatan papannya? Oke, jadi kalau misalkan urutkan pecahan dari 5/6, lalu ada 3/4, ada 11/12, ada 8/9, ada 6/7. Nah, urutkan. Untuk mengurutkan dari besar ke kecil, simpelnya begini. Kamu kasih, tadi sekali lagi ya, caranya adalah untuk mengurutkan, pertama kamu kasih 0 dulu di belakang semuanya. Oke. Sampai sini paham nggak? Ya, dikasih 0 dulu. Oke. Cara yang kedua, 50 dibagi dengan 6, maka kita akan menggunakan paling mendekati berarti dengan 8. Maka dia hasilnya 48 dibagi, hasilnya kan 10 kurang 8, 2 ya. Nah, lihat ini, 2 ke 6 selisihnya berapa? 2 ke 6 selisihnya 4. Berarti ini angkanya 8 selisih 4. Saya sudah bilang 8 selisih 4. Catatannya ya, saya kasih catatan. Semakin kecil selisih, semakin besar angkanya. Ya, semakin kecil selisihnya semakin besar. Oke, sekarang 30 bagi 4. Sudah pasti pakainya 7. Udah pasti kecil berarti ini. 110 bagi 12. Nah, ini dikalikan berapa ya? Kalau kalikan 10 kan 120. Kalau dikalikan 11 jadinya, nah, 12 dikali 11, kok kali 11 sih? Dikalikan 9, sorry, sorry, sorry. Kalau dikalikan dengan 9, mana penghapus? Nah, kalau dikalikan dengan 9, berarti kan seperti 12 kali 9 sama dengan 9 kali 2, 18 alias 108. Oh, bisa dipakai 9. 9, 108. Selisihnya berapa? 2. Sini, wah, selisihnya jauh, 10. Tapi angkanya 9. Berarti ini angkanya 9, tapi selisihnya besar. Gitu. 80/9. Tadi sudah jelas pakai 72, pakai 8.
Selisihnya di sini adalah 1. Berarti ini angka 8 besar ini. 8 tapi besar. Berarti kalau 60 per 70 ini makin penuh, nggak apa-apa. 60 per 7 berarti pakai 56 kali 8, selisihnya 4. 4 bagi 7 selisihnya 3. 8 selisih 3. Berarti masih lebih kecil dibandingkan 8 per 9. Karena di sini 8 per 1, 8 selisih 1. Maka kalau diurutkan dari yang paling besar adalah 110, 8 per 9, ya. Lalu 6 per 7, karena di sini 8 selisih 3. Lalu 5 per 6, 8 selisih 4, terakhir ada 3 per 4. Gitu gambarannya. Ya, untuk bikin selisih. Ramzi, kamu stop aja. Kamu langsung ke cabang sini. Oke, gambarannya gitu ya. Paham sampai sini untuk cara mengurutkan pecahan? Insya Allah lebih mudah dibandingkan kamu harus bikin koma atau dijadikan desimal. Ini kamu nggak usah pakai desimal. Gitu ya. Oke, sampai situ dulu. Kita bahas balik lagi ke soal yang tadi. Nah, yang sudah dioret-oret tadi ini, ya. Oke, maka ini jawabannya tadi sudah seperti yang dijawab adalah yang B. Nanti kamu coba latihan lagi di rumah ya cara mengerjakannya. Oke, sekarang kita masih ada waktu 12 menit lagi. Nah, silakan coba nomor 21 dan nomor 22. Kalian coba kerjakan dulu sendiri. Kalau yang sudah, silakan langsung tulis di kolom komentar. Kakak kasih waktu 5 menit. Setelah itu baru kita bahas. Ini tentang urut-urutan kalau nomor 21. Kalau nomor 22 itu perbandingan. Silakan dipikirkan dulu. Boleh coret-coret di buku tulisnya? Boleh. Ya. Oke.
Yo, gimana? Bingung? Kita bahas aja ya. Oke, kalau memang bingung kita bahas apa-apa. Oke, jumlah produksi celengan tanah liat dari pengrajin gerabah selama 7 hari berturut-turut adalah 16, 8, 12, 20, dan 10 ya. Di situ ada gambar, ada penjelasannya di situ. Sementara itu jumlah produksi kendi tanah liat pada hari yang sama adalah 4, 8, 6, 12, 10, 20, dan 18. Jika tren dari kedua produksi bersifat konstan, artinya tidak berubah ya, maka banyak produksi celengan dan kendi pada hari ke-9. Berarti kan begini. Jadi kan kamu sudah jelas bikin urut-urutannya dulu ya. Ada 16, 8, 12, 20, 10, 14, dan 22. Nah, ini urutannya gimana? Ini urutannya konstan ya. Ini bisa dibagi 2, ditambah 4, ditambah 8, dibagi 2 lagi, ditambah 4, ditambah 8. Berarti ini dibagi 2. Maka jawabannya 11. Maka sudah pasti, kalau usah ngitung yang keduanya, maka jawabannya yang D. Ya, itu nomor 1. Catat. Kedua, harga 5 kilo. Kak, Ya, coba nelfon gimana? itu bukannya hari ke-9? Ya, apa? Hari ke-9, Oh, hari ke-9. Oh, sorry. Ini baru hari ke... 8. Oh iya, sorry. Berarti ditambahkan 4. Berarti 15 ya? Iya, iya. Ya, Kak. 15. Oke. Sorry. Ya. Betul ya. Terima kasih, Nelfon. 15 ya. Sip. Kakak ingetnya asumsi itu langsung 9 aja. Oke. Thank you. Sudah dikoreksi. Tapi urutannya gitu ya. Dua-dua. Nah, ini perbandingan ya. Di sini harga 5 kilogram buah jeruk, dan ini kalau ini agak harus di ini ya, agak ditaruh dikit ya. Ini agak panjang dikit, tapi bear with me ya, sabar. Harga 5 kilogram buah jeruk atau mungkin ya, apel adalah 110.000, sementara itu harga 5 buah kilo. Jadi kalau saya boleh bikin ini tuh bisa dibikin jadi persamaan ya. Jadi kalau dibikin persamaan itu adalah 5J ditambah 5 apel ya, 5A sama dengan 110.000. Kan gitu ya. Lalu harga sekilo buah apel jadi A tambah R rambutan sama dengan 25.500. Nah, diketahui harga 1 kilogram buah rambutan, satu rambutan atau R ya, harga R itu lebih mahal daripada harga A. Manakah pernyataan yang paling sesuai dengan informasi tersebut? Berarti kan ini kalau misalkan ini kalau kita bagi 5 bisa nggak? Bisa. Biar jadi satu-satuan semua ya. Maka ini menjadi J tambah A sama dengan 22.000. Nah, enak nih kalau udah satu-satuan. Nah, maka bisa kita menggunakan sistem apa? Sistem eliminasi. Yang kita eliminasi siapa? A-nya.
Kenapa? Nggak apa-apa. Jadi kan begini. Berarti kan ini saya masukkan saja ke halaman lain mungkin ya, supaya lebih enak. Ini space-nya kurang. Oke, ya space-nya banyak juga ya. Nah, oke. Ini kita eliminasi dulu, berarti kan eh, berarti kan A tambah R sama dengan 25.500. Lalu A tambah J sama dengan 22.000. Karena sudah sama, kita kurangkan. Maka ketemunya apa? R kurang J sama dengan 3.500. Nah, karena R kurang J 3.500, ini kan berarti kan selisih dari nilai R kurang J selisih 3.500. Dan pasti di sini mintanya adalah R itu, berarti gambarnya gini, R kurang J 3.500. Berarti R itu sudah pasti lebih besar daripada J. Kenapa? Karena R saat dikurang dengan J masih sisa 3.500, tidak jadi minus. Kalau J lebih besar, maka harusnya minus. Tapi karena R lebih besar, maka tetap jawabannya positif. Maka R lebih besar daripada J. Ya. Dan R, kita sudah tahu bahwa R itu lebih besar daripada A. Nah, yang kita nggak tahu kan masalahnya J sama A. Yang pasti rambutan itu paling mahal. Berarti gambarnya gitu. Dari antara rambutan, jeruk sama apel, lebih mahal rambutan. Maka, kalau kita kembali ke soal, manakah jawaban yang paling pas? Ada nih. Yang mana jawabannya? Makanya kan simpulan yang kita dapat itu tuh. Simpulan yang dapat ini nih. Simpulan yang kita dapat ini. Antara R lebih besar daripada J, R lebih besar daripada A. Kalau A betul apa salah? Ini kita nggak tahu. Apakah A lebih mahal daripada buah jeruk? Kita nggak tahu. Apakah buah jeruk lebih mahal? Ini jelas-jelas salah. Karena jelas jeruk lebih murah. Harga buah rambutan sama dengan buah jeruk? Ini juga salah. Maka jawaban yang paling pas adalah Depok. Oke, gitu ya. Itu gambarannya. Sedikit. Oke. Jadi ini baru kakak belum bahas semua ya karena memang materinya banyak. Nanti kalau memang ada kesempatan nanti kakak share aja pembahasan materinya, nanti kakak share di grup. Untuk next selanjutnya besok kita akan bahasannya PPU ya. Jadi sampai sini ada yang ingin tanyakan untuk materi penalaran umum ini kita masih materi penalaran umum nggak terlalu susah lah ya kalau menurut kakak. Nanti kita akan menantang sedikit tuh di PK ya. Jadi nanti kalau ketemu PK pasti harus banyak nanya, nggak apa-apa. Sampai besok masih materinya masih materi bacaan jadi harus sering-sering baca. Oke? Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Nelvan, Alvin, Hakan, Enggak, Kak. jelas semua ya? Oke, jadi terima kasih atas pertemuan pertama kita hari ini. Next, insya Allah di besok kemungkinan akan lebih banyak ya personilnya. Jadi kita baru 3. Besok lebih banyak karena nanti ada ketambahan. Nah, pokoknya ada apa-apa tanya aja. Kamu kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar, di kolom chat, ataupun nanti mau ngechat pribadi. Kak, saya tadi bingung soal nomor sekian. Chat pribadi kakak boleh. Nanti insya Allah kakak bantu jelaskan ya. Jadi terima kasih, selalu sukses semuanya. Ini baru pertemuan kita pertama, semangat. Masih ada 13 pertemuan lagi yang harus kita selesaikan. Pokoknya insya Allah kakak akan bantu mendampingi di sini. Nantinya juga kita ada pendampingan jurusan. Jadi buat teman-teman yang belum, oh ya,
Tolong nanti yang belum tryout WA kakak ya, japri ke kakak. Nanti kakak jadwalkan tryout online karena kita butuh nilainya nanti untuk pengecekan jurusan atau pengecekan peluang PTN. Ya, oke kalau begitu terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kakak. Kalau nggak ada pertanyaan, kakak tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sampai ketemu lagi besok ya. Terima kasih, Kak. Kalau tidak Ya, sama-sama. Sukses ya semuanya.